Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Kak. Baik, perkenalkan, saya Kanisa Cahyarabani. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi, angkatan 2022. Di sini, saya bertujuan untuk mewawancarai Anda untuk kebutuhan pemenuhan mata kuliah metode penelitian kualitatif. Sebelumnya saya izinkan kepada Anda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya itu Andi Nurfadila Ruskak. Dan kebetulan saya juga Fakultas Psikologi, Kak, dan tahun angkatan 2023, kelas K. Oke, baik, Kak. mahasiswa baru ya. Iya, Kak. Oke, baik. Sebelumnya, jadi adapun tujuan dari wawancara kita kali ini yaitu seperti yang sudah saya bilang tadi untuk, pemenuhan tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif, saya. Jadi, nanti untuk segala informasi yang Anda berikan kepada saya atau jawaban yang Anda berikan kepada saya akan dijamin, kerahasiaannya dan hanya akan dipergunakan untuk, pemenuhan tugas saya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Eee eee, oke baik, kita masuk pada, eee, oke baik, kita mulai pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, dapatkah Anda berbagi pengalaman Anda sebagai mahasiswa yang menghadapi permasalahan atau tantangan di dunia perkuliahan? Hmm, Kalau untuk tantangan sih tentu ada ya, Kak. Dan kebetulan itu saya tuh kelas pare-pare. Dan itu bisa dibilang online. Tapi ada juga beberapa dosen yang katanya mau kasih offline, jadi ceritanya hybrid toh, Kak. Tapi menurutku itu saya tidak efektif karena ada yang online, ada yang offline, dan itu juga tidak efektif banget menurutku karena kalau offline offline saja, online online saja. Karena dengan Dika menguras tenaga juga karena misalkan dalam sehari satu mata kuliah yang hybrid, kita ke kampus. Dan ada juga yang onlinenya pada hari itu jadi kayak buang tenaga aja sih, Kak, begitu. Apalagi jauh juga rumah ke kampus. Dan kalau masalah online juga kan nggak jelas nggak efektifnya, Kak, karena kalau masalah jaringan dan kebetulan juga laptop mulai hang-hang, Kak, begitu. Oke, baik. Oke, selanjutnya, bagaimana pengalaman belajar online Anda di perguruan tinggi dalam era digital pada kali ini? Em, kita sebagai mahasiswa itu, Kak, harus juga pintar-pintar. Kenapa aku bilang harus pintar-pintar? Karena jaringan kan tidak tahu jaringan. Dan walaupun tidak dipungkiri, walaupun kedua-duanya, misalkan kayak kemarin yang kasus mati lampu, kan kalau mati lampu, Kak, jelek sekali jaringan walaupun pakai jaringan pribadi, bahkan rela, Kak, pergi ke daerah yang sebelah yang menyala lampunya, Kak. Jadi harus pintar-pintar juga, Kak, dan cara mengolah dia eh komputer, bikin tugas-tugasnya, cari referensi begitu, Kak. Oke, baik. Jadi banyak ya pantangannya dalam belajar online ini. Oke, Iya, Kak. selanjutnya, apa saja sih tantangan utama yang Anda hadapi selama proses pembelajaran online? Tantangan utamanya itu, Kak, materi yang dijelaskan sama dosen belum tentu masuk. Dan bisa kukatakan hanya 10% jika. Karena mengapa? Misalkan dosennya juga ngajar. Dosennya cuma fokus ke PowerPoint atau apa yang dijelaskan. Dan kami tuh, karena kami juga, maksudnya saya tahu saya salah, kadang juga saya kadang main HP, kadang tidak memperhatikan, kadang saya off cam, lalu pergi atau kemana. Jadi itu sih, Kak, tantangan terberatnya. Tidak ada masuk pelajaran. Oke, baik.
agak sulit memang ya kalau pembelajaran online. Oke, Iya, Kak. selanjutnya, bagaimana Anda menilai kualitas pembelajaran online yang diberikan oleh institusi pendidikan Anda? Kakak, bagaimana, Kak? Bagaimana Anda menilai kualitas pembelajaran online online yang diberikan oleh institusi pendidikan Anda? Di Fakultas Oh, Psikologi, bagaimana oh kualitas? maksudnya dosennya dalam memberikan pembelajaran. Iya, Oh, eh, eh, untuk dosen-dosennya sih dalam memberikan pelajaran bagus sih Kak, karena dia memberikan contoh dalam bentuk PPT atau apapun itu untuk menjelaskan. Tapi adapun kekurangannya itu Kak, karena dia itu asik sendiri kadang. Dia asik sendiri dalam menjelaskan. Dan kalau kami bertanya, dan ada juga beberapa dosen, kalau kami bertanya itu di luar apa yang kami inginkan. Jadi untuk saya pribadi, saya malas bertanya ke dosen tersebut. Dan ada juga sih Kak yang menjawab sesuai yang diinginkan. oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Anda mengatasi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam metode pembelajaran dari tatap muka menjadi online? Apalagi di kelas pare-pare kan rata-rata online ya, hanya sedikit Iya yang Kak. offline. Mungkin bisa diceritakan. Hmm, kayak gimana nih Kak? Karena yang kemarin juga hambatannya karena musim hujan. Jadi agak mepet waktu dan dosen itu kasih kami jadwal tatap muka itu Kak di luar jam kuliah. Misalkan sore atau hari Sabtu. Dan menurutku itu bukan nih jam kuliah nggak sih Kak? Jadi itu sih Kak Jadi, perubahannya karena agak sulit juga menentukan waktunya. Karena tidak semua dosen itu kami bisa ikuti waktunya. Itu sih, Kak. oke, jadi memang agak sulit untuk menyesuaikan diri ya. Iya Kak. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Anda tentang interaksi sosial dalam pembelajaran online, terutama dalam hal keterlibatan dengan dosen dan sesama mahasiswa? Untuk saya sesama teman kelas saya sih, sebelumnya kami tidak dekat, Kak. Kami hanya berbicara atau berkomunikasi melalui chat jika ada tugas. Itu pun jika ada tugas. Tetapi karena adanya kemarin offline dan kami mulai kenal sama lain, ternyata seru juga untuk berdekat dengan teman-teman yang lain. Dan begitu pun juga dosen. Karena ada juga misalkan dosen ini, bisa sebut nama, Kak, Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. dosennya. Iya, dosennya Kak, Pak Daud. Nah, kalau Pak Daud, kita itu, Pak siapa namanya? Oh, Pak Dayat, maaf Kak. Pak Dayat, kalau kami tuh online, dia kayak sangar sekali. Jadi kayak kami juga agak segan untuk bertanya atau mengikuti perkuliahannya. Nah, ketika offline, ternyata dia seru dan selalu Yuk. mengajak bercanda. Intinya kayak memang sih agak sangar mukanya, cuman ternyata dia seru Kak. Iya, betul. Dan dia punya cara sendiri dalam memberikan pembelajaran kepada kami. Oke, baik. Ya, begitulah ada perbedaan ketika online dan offline tentunya. Oke, selanjutnya bagaimana Anda menjaga motivasi diri selama pembelajaran online, mengingat adanya potensi rasa kesepian atau kelelahan akademis? Pertama itu saya sudah tetapkan masa depan saya itu mau ke arah kemana. Jadi, oh ada saya punya target dan karena kebetulan saya juga gap year Kak dan saya rasa ini sudah keterlambatan yang sangat sangat. Jadi saya harus kejar umur saya. Itu saja sih Kak. Menetapkan target yang jelas Oke, jadi menetapkan target ya. dan Oke, harus kejar itu. jadi itu yang memotivasi Anda untuk terus mengikuti proses pembelajaran online ini ya? Iya Kak. Oke. Selanjutnya, apakah ada teknologi atau alat pembelajaran online tertentu yang Anda temukan efektif atau tidak efektif yang menurut Anda? Yang efektif dulu Kak. Yang misalkan statistika. Statistika kan
dia dosennya itu memberikan pembelajaran melalui Oke. Mmm, Tetapi menurut saya itu karena mungkin beda orang, beda cara, saya tidak mengerti yang di Oke, tapi saya mengerti ketika Zoom langsung. Karena dia tuh menjelaskan juga mungkin karena pakai bahasa kami sendiri, jadi agak mengerti. Dan yang tidak efektif itu menurut saya Kak yang bikin apa sih namanya yang kayak yang di Canva itu Kak, kayak infografis apa segala macam. mmm, Kami tinggal buat, tapi kami tidak tahu ini benar atau tidak karena tidak dijelaskan kepada dosennya. mmm, Ini benarkah, tidakkah, enggak, dosennya tidak mengoreksi Kak. oke, Jadi baik. kami tidak tahu yang mana benar, yang mana salah. Oke. Oke, selanjutnya, bagaimana Anda mengukur keberhasilan pembelajaran online yang Anda, jalani dari sudut pandang akademis maupun pengembangan pribadi Anda? Jujur saja Kak, untuk pertanyaan ini saya merasa tidak berhasil karena semester satu kemarin ada mata kuliah yang tidak lulus karena itu tadi, karena kendala jaringan sehingga kurangnya dan itu Meet Kak, jadi tidak bisa ikut, jadi langsung error nilai dan merasa kayak rugi banget mengikuti satu semester, tapi ujung-ujungnya error. Jadi agak Mmm, sempat kemarin down, tapi karena alhamdulillahnya saya dipertemukan sama dosen PA Kak yang memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk mengembangkan diri saya, serta dia dosen PA itu saya Ibu Amira selalu chat bilang, "Ayo Adek semangat, Ibu akan selalu dorong," begitu Pak. Selalu memberikan konsultasi yang baik pada saya. oke, baik ya. Berarti memang dukungan sosialnya juga dari pembimbingnya sudah sangat baik ya. Jadi Ya. tidak Dan kebetulan orang tua juga tidak marah jika. alhamdulillah. Oke, baik. Eee, jadi kita masuk pada pertanyaan terakhir nih. Oh ya Kak. Menurut Ila, bagaimana sih pembelajaran online memengaruhi kesejahteraan psikososial Anda sebagai mahasiswa? Apalagi saudari Ila ini merupakan jurusan psikologi, jadi mungkin bisa diceritakan. eh kan kan yang dari bisa saya ceritakan dari awalnya Kak. Kan Mmm, kami SMA itu dapat corona dan sempat beberapa tahun itu saya tidak berinteraksi dengan orang lain. Nah, dan saya juga gap year Kak. Jadi saya tidak punya tambahan teman selain yang sebelum corona. Nah, kemudian saya kuliah dalam psikologi dan saya tuh tahu ternyata butuhnya sosial di kehidupan kami itu sangat penting dan itu dapat memengaruhi dengan intelektual kami, cara pandang kami kepada manusia dan saya rasa itu sangat memengaruhi Kak. Karena tuh awalnya saya agak tidak pede atau agak malas untuk bertemu dengan orang, tapi sekarang itu kayak saya tuh selalu bilang, ayo Mi kita ketemu, ayo Mi kita bahas apa segala macam, mau ikut. Bahkan kemarin ada juga ajakannya dari kakak untuk ikut organisasi. Awalnya saya pikir, ah malas deh karena itu Mi, malas kak interaksi kak. Tapi karena sekarang itu kayak butuh kak interaksi, jadi kayak menyesal, baru Mi sekarang menyesal kak dan sekarang mau kak mencoba hal yang baru kak. Gitu. iya. Wah, sangat keren ya saudari Ila. Ya itu sih, karena memang psikologi itu butuh relasi. Karena pasti ke depannya kita akan butuh banyak orang tentunya. Jadi semangat untuk ke depannya. Terima kasih kak. Oke, jadi itulah tadi sesi wawancara kita pada hari ini. Mungkin itu saja, sesi wawancara kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari Ila karena sudah bersedia untuk jadi, responden saya pada hari ini. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan, segala informasi yang saudari berikan kepada saya, insya Allah akan dijamin, kerahasiaannya dan akan dipergunakan hanya untuk keperluan pemenuhan tugas mata kuliah, metode penelitian kualitatif saya. Mungkin itu saja,
dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Kak. Oke, Maaf kurang kondusif waktunya, Kak. Tidak bagus jawabnya. bagus jadi.